Project S TikTok. Nah, ini adalah sebuah project dari TikTok yang bisa dibilang lagi dipelajari oleh pemerintah Indonesia karena isunya itu bisa membahayakan UMKM. Kira-kira apa sih itu Project S? Dampaknya apa sih kepada UMKM Indonesia dan kenapa berbahaya? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast Studi Kasus episode kali ini. Seperti yang kita tahu bahwa TikTok sekarang ini adalah sosial media yang sangat booming di kalangan masyarakat. Dan juga TikTok itu sudah menghadirkan banyak fitur sosial media yang bisa dibilang cukup menarik. Bahkan mereka juga menjadi salah satu sosial media yang berhasil menggabungkan sosial media dengan platform belanja online melalui TikTok Shop-nya. Kesuksesan dari TikTok Shop ini mendaur pundi-pundi yang bisa dibilang tidak sedikit untuk TikTok. Meskipun itu diambil dari komisi penjualan dari UMKM. Dan sepertinya TikTok itu ingin mendapatkan lebih. Dan cara yang ditempuh oleh TikTok adalah dengan mengeluarkan Project S ini. Jadi awalnya hal ini ketahuan ketika di Inggris itu di pertengahan Juni dimunculkan fitur Trendy Beat. Dalam fitur terbaru ini, TikTok itu menjajakan berbagai barang mulai dari pernak-pernik seperti pembersih telinga hingga pakaian. Intinya TikTok itu memajangkan produk-produk yang populer di kalangan penggunanya. Sebenarnya ini nggak masalah ya, tapi setelah diteliti, ternyata barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang diproduksi oleh anak perusahaan ByteDance. Buat yang belum tahu, ByteDance itu yang punya TikTok ya, perusahaan TikToknya. Jadi bisa dibilang bahwa TikTok itu mulai memproduksi barang sendiri dan menjual barang mereka sendiri. Tentunya kalau misalnya mereka itu produksi barangnya sendiri kemudian jual sendiri, ya tentunya untungnya 100% diambil oleh TikTok. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya komisi-komisi. Nah, dari uji coba Trendy Beat di Inggris ini yang bisa dibilang juga sebagai prototipenya Project S, ditakutkan akan muncul persaingan yang tidak sehat. Karena apa? Karena TikTok itu kan juga pemilik platform. Nah, dia ini juga ingin menjual produknya. Artinya dia itu juga menjadi produsen produk. Dan dia juga memproduksi konten. Jadi produsen konten juga. Dengan kombinasi ketiga ini, TikTok itu punya kemampuan untuk memanipulasi konten mana yang populer. Termasuk konten-konten yang mengandung produk milik TikTok itu sendiri. Jadi itu masalah pertamanya. Dan ternyata nggak sampai di situ, masih ada masalah kedua, yaitu algoritma TikTok bisa mengetahui produk apa saja yang diminati oleh pasar di sebuah negara. Jadi ada ketakutan nanti produk-produk yang populer di sebuah negara nantinya akan diproduksi di China dan kemudian dijual lebih murah di negara tersebut. Dan tentunya untungnya akan didapatkan 100% oleh perusahaannya TikTok. Hal ini tentunya akan mengancam UMKM yang ada di negara tersebut. Karena pertama, mereka itu kehilangan pasar yang disebabkan persaingan harga yang lebih murah karena produk tersebut diproduksi di China. Yang kedua, dari skala produksi UMKM itu di bawah perusahaan multinasional seperti TikTok, yang tentunya dari segi produksi itu jauh lebih kecil berbanding terbalik dengan TikTok yang perusahaan besar bisa memproduksi dalam skala besar. Dengan kedua masalah ini, takutnya UMKM itu akan mengalami yang namanya predatory pricing atau praktik menjual barang di bawah harga modal. Kan ini bahaya ya. Bahaya buat UMKM kita. Karena umumnya harga produksi sebuah produk di Indonesia itu jauh lebih mahal ketimbang harga produksi produk di Cina. Jadi ada kemungkinan produk yang diproduksi di Cina itu masih bisa dijual di bawah harga modal produksi di Indonesia. Dan ini bahaya. Tapi tenang aja, pemerintah nggak tinggal diam. Meskipun masih uji coba dan belum terbukti benar-benar dilakukan, pemerintah itu udah mulai waspada dengan kehadiran Trendy Beat atau Project S ini. Bahkan pemerintah itu membentuk satgas untuk melindungi UMKM dari Project S ini. Nantinya Satgas Percepatan Perlindungan UMKM akan melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Kominfo dan juga lembaga lain yang turut berkepentingan mengurusi UMKM. Karena tentunya ini kan barang dari luar. Ini juga berhubungan dengan kebijakan impor produk. Menurut gua ini masalah yang cukup besar ya si Project S ini. Karena dampaknya itu udah
menyangkut UMKM dalam skala besar juga. Bukan satu UMKM, bukan dua UMKM, tapi hampir semuanya bisa kena impact-nya. Dan yang seperti kita tahu juga bahwa perekonomian Indonesia ini ditopang oleh UMKM. Artinya kalau UMKM-nya tumbang, negara kita juga bisa ikut-ikutan. Gua rasa ya, tanggung jawab untuk menghadapi Project S ini bukan cuma di tangan UMKM, bukan cuma di tangan pemerintah, tapi juga di tangan kita sebagai konsumen. Karena kita sebagai konsumen yang mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut. Dan kita sebagai konsumen, terlebih konsumen di Indonesia itu, gampang banget teralihkan dengan harga produk yang lebih murah, yang memang menjadi keunggulan produk-produk impor China. Jadi menurut gue, kita sebagai konsumen itu udah harus berbenah diri juga dan mulai menggunakan produk-produk dalam negeri, meskipun harganya itu jauh lebih mahal ketimbang produk impor. Tapi untuk UMKM, tolong banget untuk meningkatkan kualitas produknya. Jangan cuma sekedar mahal, tapi dari segi kualitas itu biasa-biasa aja. Jadi perlu banyaklah dibenahi lagi terkait produk-produk produksi UMKM kita. Gue percaya UMKM Indonesia itu bisa. Soalnya banyak produk-produk dari kategori tertentu itu yang kualitasnya udah oke banget. Bahkan udah banyak tuh yang tembus pasar internasional alias ekspor. Jadi bisa dibilang potensi UMKM Indonesia itu masih sangat besar. Masih banyak yang bisa dieksplor. Terus untuk e-commerce lokal nih, yang juga saingannya TikTok dan juga Shopee, harus semakin mendukung UMKM. Dan juga menurut gue udah mulai ngebantu UMKM itu untuk bisa tembus pasar internasional. Karena kebanyakan e-commerce asing yang masuk di Indonesia itu yang mengimpor produknya, sedangkan untuk kita mengekspor itu sulit. Jadi menurut gue e-commerce lokal ini udah mulai harus ya ngelobi pemerintah juga lah untuk mengendorkan ekspor produk Indonesia melalui e-commerce juga. Dan terakhir untuk pemerintah, menurut gue udah harus mematangkan benar-benar regulasi terkait perdagangan digital ini, terlebih yang melibatkan pihak asing. Dan menurut gue ya, regulasinya ini jangan sekedar pembatasan terhadap Project S doang, tapi udah harus memikirkan regulasi terkait memudahkan ekspor produk lokal ke internasional. Di mana yang kita ekspor itu adalah produk jadi, produk yang memang sudah diolah, di mana nilai jualnya itu jauh lebih tinggi. Ya pemerintah harusnya udah aware lah terkait ini, karena kan kemarin aja udah ada pembatasan ekspor biji timah, biji nikel, dan juga beberapa produk mentah tambang kita. Jadi ya tinggal dikuatin aja nih regulasinya untuk mendukung industri lokal kita. Oke, jadi itulah pembahasan terkait Project S dari TikTok yang dikabarkan dapat membahayakan UMKM. Meskipun belum diterapkan di Indonesia, tapi ternyata prediksi dampak dari penerapan project ini bisa dikatakan lumayan membahayakan UMKM dan juga perekonomian negara kita. Dan untuk semua pihak-pihak yang tadi udah gue sebutin, semoga dapat bersinergi dengan baik dalam menghadapi badai Project S ini ke depannya. Jangan sampai tumbang, kita bersatu bersama untuk memajukan Indonesia. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.